Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, jadi seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa kita mungkin agak sedikit kacau karena memang gereja kita sedang dihuruk ya, ditinggikan, diratakan ya, bahkan lebih tinggi dari jalan karena memang ini satu-satunya cara untuk mengantisipasi banjir Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita doakan ya, kita tidak hanya nguruk, tapi juga kita bisa segera membangun untuk lantai 2, amin ya. Jadi kita akan beribadah lebih nyaman ya. Nanti yang lantai 1 Bapak Ibu Saudara kita akan fungsikan untuk ruang ibadah anak, untuk kafe, untuk playground ya, dan ada indoor cafe dan juga ada kantor ya, sehingga semua pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dan kita berdoa ya, ada satu harapan dari rohaniawan ya, dari Pak Yakub, lalu saya ya, kita semua teman-teman Pak Didi, kita pengen punya sekolah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau untuk memiliki sekolah ini tentunya harus dimulai dari langkah-langkah kecil dulu. Makanya ketika kita bangun ya, kita pengen akan buka daycare ya, penitipan anak. Nah nanti yang kerja di daycare juga mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat yang pengen ya, suka melayani anak-anak bisa mendaftarkan diri untuk jadi pembimbing daycare. Nanti di daycare kita akan naik jadi playgroup, TK. Nah itu urutannya ya. Jadi setelah TK ya kita berdoa, kita punya lahan, kita buka sekolah. Nah tapi itu sebenarnya semua ada di dalam jangkauan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita pengen mendidik anak-anak untuk mereka sejak dini mengenal akan Yesus Kristus dan kebaikannya yang tanpa syarat, amin. Sehingga anak-anak tidak bertumbuh di dalam pemahaman yang salah tentang keselamatan yang Yesus telah anugerahkan, sehingga mereka tahu perbedaan antara kehidupan yang percaya dengan Yesus dengan yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita ini dibedakan. Makanya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah selesai, diberkati, dan katakan sama-sama dikuduskan. Nah kata dikuduskan ini Bapak Ibu Saudara bukan tentang perbuatan ya. Kudus itu bahasa aslinya adalah kados. Kados artinya dipisahkan, diistimewakan, dibedakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita sebagai umat-umat yang sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, semakin jahat dan semakin gelap, Anda dipisahkan. Amin. Anda dibedakan. Kalau dunia resesi, saya percaya anak-anak Tuhan akan resepsi. Amin. Ya, coba beritahu kiri kananmu, dunia resesi, kamu resepsi ya. Maksudnya bukan, waduh Pak, kalau kondangan tiap hari ya bokek Pak, karena akan ngamplopin. Bukan Bapak Ibu Saudara. Resepsi ini maksudnya gambarannya Anda tidak akan pernah kekurangan, Anda akan menikmati kehidupanmu dengan penuh sukacita ya. Anda tidak akan pernah susah, sekalipun dunia ini sedang tertekan, tapi anak-anak Tuhan akan semakin berkembang dan melesat. Karena itu janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, bulan November kita ada di tema diberkati dan dikuduskan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalimat diberkati dan dikuduskan ini kita ambil dari Kejadian pasal 2, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Nah, yuk kita baca jemaat 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya, stop di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata selesai, diberkati dan dikuduskan itu kita ambil dari Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Nah, ayat ini menjadi ayat tema kita di sepanjang tahun 2024. Amin. Apa tema gereja kita Bapak Ibu Saudara? Apa? Hah? Shabbat Shalom. Ya, tema gereja kita tahun 2024 adalah Shabbat Shalom ya. Perhentian yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini masalah utama seseorang adalah mereka sulit beristirahat. Karena begitu banyaknya tuntutan ya yang terjadi di tengah-tengah dunia ini membuat orang, Bapak Ibu Saudara, menukarkan waktu mereka untuk mencari uang lebih banyak. Sehingga sedikit orang mereka bisa menikmati yang namanya istirahat.
ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesibukan kita pastikan Anda memiliki waktu untuk beristirahat. Amin. Ya. Kadang orang berpikir time is money. Wah, kalau bisa 24 jam kali 7 hari, time is money ya. Kita cari duit. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberitahukan ada waktu di mana kita harus rehat, beristirahat, berhenti. Amin. Karena di dalam Tuhan berhenti itu bukan melambat. Berhenti, Anda akan menikmati percepatan dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau dunia berhenti itu melambat, tapi kalau di dalam Tuhan berhenti itu justru Anda akan mengalami percepatan. Ya. Nah, ini bocoran sedikit untuk tahun depan ya. Tema kita di tahun depan itu adalah lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun lalu itu apa? Rest in His finished work ya. Beristirahat dalam pekerjaan Tuhan yang selesai. Nah, tahun ini beristirahat dalam damai sejahtera. Nah, tahun depan kita akan lihat apa dampak dari beristirahat penuh damai Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayo kita mau cepat-cepat masuk tempat perhentian bagi yang belum. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Caranya tahu apakah kita sudah masuk dalam tempat perhentian atau tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Pokoknya sitik-sitik Yesus, ake-ake Yesus, mudeng rak mudeng pokoknya Yesus ya. Coba beritahu kiri kananmu, katakan sitik-sitik Yesus, ake-ake Yesus, mudeng ora mudeng pokoknya Yesus. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda tidak tahu bagaimana Anda harus memutuskan, tanya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana Yesus menjawab? Melalui damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau Anda damai, lakukan. Percayalah itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan bagi kita adalah Raja Damai. The Prince of Shalom, Shalem, Raja Damai. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dia akan masuk dalam hati kita, memimpin kita melalui damai sejahtera. Jadi kalau Anda damai, sekalipun hasilnya sedikit, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Lakukan. Kalau Anda damai untuk mentraktir orang, lakukan. Ya, sekalipun uangnya terbatas, nanti Tuhan akan berkati. Ada kesaksian, ya, sayang hari ini nggak datang. Dia pulang dari gereja, dia ngajak teman jemaat ya, satu jemaat di gereja ini, lalu ngomong, yuk kita makan soto gitu. Nah lalu setelah masuk di kedai soto, teman jemaat ini yang diajak ini ngomong, pokoknya aku yang bayar. Loh aku kan numpang gitu, maksudnya apa? Aku nge-grab apa-apa gitu loh, aku pokoknya yang bayar gitu. Nah yang ngajak soto ini akhirnya ngomong gini, ya wes terserah gitu kan. Nah biasanya kan yang ngajak yang bayarin, tapi ini justru yang diajak maunya bayarin karena sudah numpang di mobilnya katanya gitu. Nah mereka makan Bapak Ibu Saudara, nah akhirnya selesai mereka mau ke kasir, mau bayar nih. Tiba-tiba yang ngajak tadi ini ya, ketemu dengan seseorang yang dia kenal. Lalu Bu gini ya, terus dia bilang apa? Wes Pak tak bayari aku semua. Jadi tahu Bapak Ibu Saudara, yang diajak mau bayarin, yang ngajak juga mau bayarin, gak jadi kabeh karena dibayari sama pihak ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat di tempat ini akan menikmati hal-hal yang demikian. Amin. Tidak semuanya membutuhkan uang, tapi semuanya membutuhkan anugerah Tuhan. Amin. Dan di dalam anugerah Tuhan pasti ada uang. Amin. Karena anugerah Tuhan akan menolong kita, memberkati kita sehingga di dunia ini melalui kekayaan kita kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Selesai ya. Nah, Yesus di atas kayu salib dia berkata apa? Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita melihat ada satu hubungan benang merah antara penciptaan dengan penebusan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, penciptaan sudah rusak karena dosa. Penebusan yang Yesus lakukan bukan untuk penciptaan, tapi untuk kita manusia yang dibentuk dengan tangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Yesus menebus kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bergantung kepada penciptaan, kita bisa kacau Bapak Ibu Saudara. Karena penciptaan itu sudah jatuh dalam dosa. Penciptaan itu maksudnya sesuatu yang bukan tentang penebusan, ya uang, ya apa rumah,
Semuanya yang ada di dunia ini, yang diciptakan, itu semua sudah rusak karena dosa. Dan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Tapi penebusan menyelamatkan kita. Nah, dikatakan berikutnya ayat 3, lalu Allah, katakan sama-sama jemaat, memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berhenti dan menyebut hari perhentian itu sebagai hari Sabat, di dalamnya dikatakan Allah memberkati dan menguduskan. Dan kita percaya kita ini tinggal di dalam tempat perhentian atau hari perhentian. Dan saya mau beritahukan di hari-hari ini di dalam Yesus, hidupmu hanya ketemu berkat, dan kudus. Amin. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi percayalah, yakinkan dirimu, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa di dalam Yesus kita hanya menerima kebaikan. Berkat. Amin. Kalau ada yang bertanya, Pak, apa benar? Masa orang hidup di sini api-api toh? Mesti kan ya ada yang jelek. Ya saya tinggal balik tanya, seperti seorang pendeta besar di Amerika. Ya, dia mengkhotbahkan gini, pokoknya percayalah. Ya, apa yang kamu pikirkan selama itu baik, positif, kamu pasti menerimanya. Lalu ada seseorang yang ngomong gini, nah kalau tidak menerimanya gimana? Dia jawab balik gini, lah kalau menerima gimana? Nah, gak bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara, ya toh. Nah, sama hari ini, Bapak Ibu Saudara, Anda boleh memiliki pikiran macam-macam, tapi percayalah, di dalam Yesus Anda hanya menerima yang baik, berkat. Amin. Kalau enggak baik gimana? Ya saya tinggal jawab. Kalau Anda dikasih yang baik-baik aja gimana juga? Nah, Bapak Ibu Saudara ya, pikirkan yang baik, yang sedap didengar, yang mulia, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kenapa di dalam Yesus yang ada hanya berkat, baik? Karena Roma 8 berkata, Allah turut bekerja di mana saudaraku di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau hari ini ada orang yang melakukan yang jahat, yang buruk, mau menjatuhkan Anda, mau menipu Anda, mau merugikan Anda, mau menyakiti hati Anda, percayalah Bapak Ibu Saudara, itu semua datang kepada kita akan Tuhan ubah menjadi kebaikan, promosi, berkat. Amin. Ya, kemarin saya sudah saksikan ada seorang jemaat kita yang punya statement, kalau dia disakiti orang, dia selalu ngomong, aku mau diberkati Tuhan lebih besar lagi. Dan itu terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata bisa juga ya. Jadi yang saya pikir berarti enak juga kalau disakiti orang Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau disakiti selalu dikasih berkat besar sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yuk kita mau mempercayai bahwa di dalam Yesus semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya baik ya. Nah, kalau ada kita pernah diajarkan, kita harus jadi orang Kristen yang radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengarahkan kata radikal ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mau radikal di dalam Kristen, ayo kembalilah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Nah, ayo mengatakan Tuhan mau di dalam hidup kita menikmati hanya kebaikan saja. Jadi ayo kita radikal, kita mau percaya bahwa di dalam Yesus kita hanya menerima kebaikan. Amin. Jangan khawatir, jangan ragu, tetap percaya bahwa di dalam Yesus hanya ada kebaikan, berkat, kesembuhan, dan kekudusan. 6 hari lamanya, Keluaran 31:15, boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada apa saudaraku? Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, sama-sama coba baca, pastilah iya. Nah, ini ngeri Bapak Ibu Saudara. Tuhan sampai sedemikian rupa menekankan pentingnya perhentian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita belajar untuk rest, beristirahat. Amin. Ya, di perjanjian baru tidak ada usaha yang ditekankan untuk kita lakukan selain satu saja. Ya. Alkitab berkata, berusahalah kamu. Tenang apa Bapak Ibu Saudara ingat? Berusahalah kamu. Untuk apa? Masuk dalam tempat perhentian. Berusahalah untuk percaya, berusahalah untuk rest, amin. Jadi yang susah itu bukan doa puasa Bapak Ibu Saudara, yang susah itu bukan baca Alkitab setiap hari, yang susah itu apa? Percaya. Benar apa benar Bapak Ibu Saudara? Makanya untuk membuat kita bisa yakin, kita perlu diindoktrinasi dengan usaha kita, sehingga kita yakin semakin kita berusaha, mungkin Tuhan akan menolong saya. Tapi itu bukan kebenaran, kebenarannya adalah tanpa usaha Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau menyelamatkan kita, amin saudaraku. Ya. Jadi satu-satunya usaha yang ditekankan di dalam perjanjian baru adalah usaha untuk percaya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya Bapak, nah sepeda kan ini, beritahu kiri kananmu katakan, dah percaya saja titik ya, percaya Yesus ya. Dah percaya Yesus ya. Ini kalimat yang sederhana, tapi seringkali kita lupa Bapak Ibu Saudara ya. Nah karena itu setiap minggu Anda selalu diingatkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, hanya di tempat ini Anda diingatkan setiap minggu untuk percaya Yesus. Ya. Memang ini bagi beberapa orang, bagi banyak orang ini ada kalimat, oh ini kan Kristen awal. Waktu pertama kali kenal Yesus kita diajarkan ini pelajaran
dasar ya Bapak Ibu Saudara. Pengajaran yang tinggi itu kalau doa puasa, doa peperangan. Waduh Bapak Ibu Saudara. Itu pengajaran tingkat level tertinggi kekristenan, bukan Bapak Ibu Saudara. Level tertinggi kekristenan itu adalah hidup gandul Gusti. Benar apa benar? Itu level tertinggi. Anda bisa percaya Yesus dalam semua area hidup Anda, itu level tertinggi kekristenan. Nah makanya untuk percaya tidak ada jalan lain, Anda harus terus mendengar tentang Yesus. Amin. Karena Paulus berkata, barang siapa berseru pada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Bagaimana orang bisa berseru kalau ia tidak percaya? Paulus nulis seperti itu. Bagaimana ia bisa percaya kalau ia tidak pernah mendengar? Karena itulah gereja ini ada untuk memberitakan Yesus setiap minggu, sehingga Anda semakin banyak mendengar Yesus, Anda percaya kepada Yesus, maka Anda akan berseru kepada nama Yesus, dan hasil akhirnya Anda diselamatkan. Amin. Anda diselamatkan bukan karena usaha, perbuatan, kerja keras kita. Anda diselamatkan karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Yang tidak pernah bisa kita usahakan, yang tidak layak untuk kita menerimanya. Tetapi surga berkenan untuk memberikannya kepada kita, memulihkan kita, menyelamatkan kita, melunaskan hutang-hutang kita. Memberikan apa yang tidak mungkin Anda bisa membelinya di dunia ini. Dan itu semua diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkan, tekankan hal ini sebanyak mungkin dalam hati, pikiran, jiwa kita. Bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Bukan karena perbuatan dan usaha kita, tapi karena Dia adalah kasih. Amin. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Mungkin Anda bosan mendengar kalimat ini. Saya kadang juga capek mengulang-ulang kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu ini penting, baik bagi jemaat. Amin. Karena mungkin ada 1-2 yang sudah ingat hafal kalimat ini, tapi banyak orang yang mungkin lupa. Karena itulah kami harus selalu mengingatkan. Barang siapa melakukan pekerjaan pada hari Sabat, maka ia harus dihukum mati. Sedemikian pentingnya konsennya Tuhan terhadap hari Sabat, hari perhentian. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Lukas 6 ayat 7. Ini menarik sekali. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-ngamati siapa saudaraku? Yesus. Apa yang mereka amati? Kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Loh, ini baik loh Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi ngamat-ngamatin Yesus. Apa yang mereka amati? Kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena hukum Tuhan pada bangsa Yahudi adalah tidak boleh ada seorang pun yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tetapi yang menarik, ketika Yesus datang ke dunia, justru Dia banyak melakukan pekerjaannya pada hari Sabat. Supaya mereka, orang Farisi dan ahli Taurat ini, mendapat alasan. Sebenarnya kata mempersalahkan ini cukup sopan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan untuk membunuh, menyalibkan, menghukum, dan menghakimi Dia. Yesus Bapak Ibu Saudara diintai khusus hari Minggu, hari Sabat. Nah perhatikan, maka kata sebagian orang Farisi ini, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Jadi ada perdebatan Bapak Ibu Saudara, rame gitu ya, kayak ini perdebatan pilkada Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu kubu bilang, orang ini bukan dari Tuhan, sebab dia tidak pernah mempraktekkan menghormati hari Sabat. Ya. Jadi orang Yahudi Bapak Ibu Saudara itu benar-benar harus mengkhususkan, menguduskan hari Sabat. Nah makanya ada salah satu gereja Bapak Ibu Saudara masih menganut ajaran ini. Kalau hari Sabat itu kan hari ke-6, Sabtu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ke-7-nya Israel itu hari Sabtu. Nah itu mereka benar-benar gak boleh ngapa-ngapain. Jumat mereka belanja, Sabtu mereka gak boleh ngapa-ngapain. Nanti Sabtu sore mereka tutup Sabat dengan ibadah, makan rame-rame di gereja gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah nanti kita akan lihat apa sebenarnya Sabat itu dalam pengertian yang benar. Sebagian orang, kelompok yang lain berkata, loh bagaimana mungkin orang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Yang satu kubu ngomong, Yesus ini bukan datang dari Allah, karena kenyataannya Yesus tidak menghormati hari Sabat. Justru Yesus kayak gini loh Bapak Ibu, nyetak-nyetak gitu. Justru Dia itu banyak menyembuhkan orang, mengusir setan, memberi orang makan itu selalu di hari Sabat. Yang mana hari Sabat itu oleh Tuhan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan pekerjaannya. Ada bisa paham ya di sini ya? Nah, mengapa Yesus menyembuhkan justru pada hari Sabat, di mana hal itu bertentangan dengan perintah Tuhan? Ini sebuah pertanyaan paradoks. Ya. Seolah-olah Yesus dan Tuhan ini berbeda pandangan, berbeda pikiran. Tuhan ngomong, kuduskan hari Sabat, khususkan hari Sabat, bahkan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan pekerjaannya pada hari Sabat. Maka Tuhan memberikan ancaman, dia harus dihukum mati. Ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Nah tapi justru Yesus menyembuhkan kalau Bapak Ibu Saudara banyaknya pada hari Sabat. Yang mana hal itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi ini menjadi pemikiran saya beberapa waktu mempersiapkan materi ini. Ada sebuah paradoks, hal yang bertentangan. Kalau Yesus itu taat dengan Bapa, kenapa sepertinya Yesus itu menentang, melawan perintah dari Tuhan, ya, ketetapan Tuhan. Seolah-olah terjadi tadi makanya ada dua kubu. Yang satu bilang bukan dari Tuhan, yang satu juga bingung kalau bukan dari Tuhan kok dia punya kuasa menyembuhkan, mengusir setan. Ayo, ada yang bisa jawab pertanyaan ini?
Mengapa Yesus menyembuhkan justru pada hari Sabat, hari di mana Tuhan melarang tidak boleh ada seorang pun yang melakukan sesuatu. Tapi justru disitulah Yesus sering kali melakukan pekerjaannya, mujizatnya. Nah, pertanyaan yang kedua ini akan menolong kita bisa memahami. Mengapa hari Sabat itu harus hari ke-7? Mengapa Tuhan berhenti itu harus pada hari ke-7? Bukan hari yang lain. Misalnya hari ke-3, hari ke-5. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa kan? Ya kan? Tinggal Dia yang menciptakan, yang membuat. Kenapa hari Sabat itu harus pada hari ke-7? Dan pertanyaan yang pertama, kenapa Yesus justru melakukan banyak pekerjaannya pada hari Sabat? Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik kalau kita belajar Alkitab selalu diisi dengan sebuah pertanyaan. Ya. Kita kritisi ya, apa yang terjadi di firman Tuhan. Karena itu akan menolong kita bisa mendapatkan wahyuan atau hal yang baru. Mengapa Yesus justru melakukan pekerjaannya pada hari di mana Tuhan melarang? Seolah-olah Yesus ingin melawan Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang nggak boleh, Yesus malah melakukan. Nah ini kan maaf kata Bapak Ibu Saudara, kayak kurang ajar gitu kan. Ya kan? Ada loh, saya punya teman, hanya dibilang, jangan, malah dilakukan. Jangan dilempar, malah dibalang Bapak Ibu Saudara. Terus akhirnya omanya bilang, Pak, podo mbek mamae. Wah, boleh mamae dulu ya gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan, malah dilakukan. Nah ini seolah-olah Yesus seperti itu. Makanya orang-orang bingung. Ini kalau lihat tanda-tandanya, dia itu dari surga. Karena dia sering ngomong, aku dengan Bapa adalah satu. Tapi kalau lihat apa yang dia lakukan melawan hari tidak menghormati hari Sabat, rasa-rasanya dia bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan orang untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dan yang menarik, kenapa hari Sabat itu harus hari ke-7, bukan hari yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Sebelum hari ke-7, itu hari keberapa Bapak Ibu Saudara? Gampang lah ya pertanyaan ini. Hari ke-6. Ya. Kalau kita belajar hari penciptaan, hari pertama Tuhan ciptakan terang ya, dan gelap, Tuhan ciptakan cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan lain-lain. Nah hari ke-6 Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan manusia, katakan manusia. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya siapa saudaraku? Mereka ya. Kita ini bentukan tangan Tuhan, amin. Kita bukan produk gagal, kita bukan produk kecelakaan, kita ini adalah buatan tangan Tuhan, amin saudaraku. Ya. Saya kemarin mengkonseling seorang anak muda, dan dia sampai merasakan satu kelegaan dan nangis ya di Wang Sound. Jadi Wang Sound itu sekarang jadi kantor saya, karena enak di bawah ya, karena bisa lihat ke depan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya tinggal menekankan ini loh, kamu ini bukan produk gagal. Kamu ini produk terbaiknya Tuhan, dibuat dengan tangan Tuhan. Langsung merah, menangis dia. Dia merasa dia ini banyak gagal. Aku ini orang gagal, aku ini orang bodoh, aku ini orang yang tidak pintar, aku orang yang malas. Karena dia dituntut sama orang tua pacarnya. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ya, ini menarik sekali. Menarik untuk dia mati. Ada seorang anak muda patah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia hari ke-6. Lalu berikutnya, Allah setelah diciptakan manusia, Allah memberkati mereka. Amin. Jadi Allah setelah menciptakan manusia, Allah memberkati. Bukan Allah memberikan perintah, tapi setelah manusia diciptakan, katakan apa saudaraku? Allah memberkati. Kalau Anda ketemu anak, Anda dari pergi jauh, lalu Anda melihat anak istri, apa yang Anda lakukan? Apa Bapak Ibu Saudara? Langsung memeluk mereka, betul? Kalau Anda pergi seharian, sepanjang malam, ya yang belum punya anak, belum nikah, pasti belum merasakan ini, ya kan? Nah, terus Anda masuk kamar, Anda lihat anak Anda tidur, apa yang Anda lakukan? Anda nggak mungkin mandi, Anda nggak akan lepas sepatu. Anda akan coba cium dulu anakmu, benar nggak? Karena itu adalah hasrat terbesarmu. Tuhan begitu lihat manusia, hasrat terbesarnya apa saudaraku? Ayolah, jangan sungkan-sungkan lah Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan lakukan pertama? Lebih keras dong Bapak Ibu Saudara. Siapa suka berkat? Angkat tangan. Ya semua kan, makanya jangan sungkan-sungkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Mau nek diberkati mutung. Wes ibadah, wes ndongakno Yesus, ngomong Yesus ora diberkati ya kan. Ayo katakan sama-sama, apa yang Allah lakukan pertama ketika Dia menciptakan manusia? Lebih keras. Lebih keras lagi, memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan. Di sini kita melihat hasrat terbesar hati Tuhan. Ketika Dia melihat Anda, hatinya adalah memberi. Sehingga salah kata, kalau ada sebuah pengajaran, ada suatu pengajaran yang berkata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengambil apa yang Dia sudah berikan. Supaya kita belajar untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang Dia berikan. Itu salah kaprah. Perhatikan ayat ini. Setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah memberkati mereka. Dan berkat Allah dikatakan, beranak cucu, bertambah banyak, menulah bumi, taklukan, berkuasalah, tidak ada hal yang buruk di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan, apa saudaraku? Lebih keras lagi, itulah akan salah satu pohon yang buahnya punya biji adalah durian. Paling yang gak suka cuma Pak Talib, langsung dia aja. Karena dia gak bisa mencium aroma durian. Ada di sini yang gak suka durian. Nah, Bapak Ibu, artinya kalau dulu sudah ada durian, Tuhan bilang durian itu akan menjadi makananmu. Tapi hari ini, banyak orang menghindari durian sekalipun suka. Karena takut apa saudaraku? Kolesterol, ya kan? Padahal Tuhan bilang apa? Itu makananmu. Ya toh? Penciptaan sudah jatuh di dalam dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan berfokus pada penciptaan. Ya, makanan dan lain. Bapak Ibu Saudara, menjaga pola makan itu benar, bagus. Memperhatikan makanan yang kita makan itu sangat bagus. Tetapi
daging kita ini lemah. Setuju? Ya, kalau Anda tidak punya kendali diri yang kuat, itu akan sulit sekali. Hanya 1, 2, 3 orang yang bisa berhasil. Nah, makanya saya selalu menekankan, saya tidak mendiskreditkan itu, tapi saya memberikan solusi untuk itu. Caranya gimana? Dengarkan Yesus lebih banyak. Maka kuasa Yesus itu akan bekerja menolong kita bisa memperhatikan makanan-makanan yang kita makan. Amin. Pak, wangel Pak. Wah, nek dulu jeruan. Waduh, rasanya kayak selamat Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu artinya Anda perlu mendengar firman Kristus lebih banyak. Amin. Karena ketika firman itu menguasai hidupmu, memimpin hidupmu, maka kita berkata kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Amin. Olahraga itu baik atau enggak? Baik. Tapi kalau orang berpikir bahwa olahraga bisa menyelamatkan kita, salah. Olahraga ini penciptaan Bapak Ibu Saudara, bukan penebusan. Tapi ini baik, makanya Bapak Ibu Saudara fokus dulu kepada penebusan, maka itu akan bekerja dalam hidupmu sehingga kita bisa menjadi orang yang suka olahraga, suka hidup sehat. Amin. Ya. Saya yang paling belum bisa lepas itu terakhir adalah minuman itu bersoda. Jadi kalau ini baru berapa ya? Mungkin tahun ini. Jadi sebelumnya kalau lihat minuman bersoda yang diskon itu, waduh Bapak Ibu Saudara, saya lihatnya ini Permata Berlian dan Emas. Diskon itu langsung saya beli 3, 5 pernah masuk kulkas Bapak Ibu Saudara. Itu kalau minum 1 botol, saya habis enggak gitu. Rasanya pengen minum gitu. Istri itu sampai ngomong, pokoknya yang gerono minuman itu gak ono yang bisa menghabiskan. Mesti pokoknya masuk malam habis. Yang besok pagi sudah tinggal kosong. Jadi air putih, mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin saya mendengar firman, saya tahu itu tidak baik. Itu tidak baik. Tapi saya tidak punya kendali, kekuatan untuk mengendalikan itu. Ya udah, saya dengarkan firman, maksudnya minuman bersoda loh, bukan minum alkoholnya. Lama-kelamaan di tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak pernah pikir untuk beli minuman itu. Bahkan kemarin sesekali beli, barusan setelah beberapa bulan lama lah, baru beli 1. Malah istri saya ngabisin. Wah ini kan tuh, saya minum cuma sedikit. Iya nggak ada keinginan minum. Begitu lihat ini, kok putih ya? Ternyata sudah ada air putih Bapak Ibu Saudara. Saya pikir waduh cuma mujizat. Ya, nah itu loh. Kalau Anda dengar firman Kristus lebih banyak, firman itu akan bekerja, memberikan kekuatan, kuasa sehingga daging kita ini bisa dikendalikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir dan nggak usah merasa terintimidasi. Kemarin saya lihat sebuah podcast. Ya. Ada orang yang meninggal, Anda tahu ceritanya kan? Mereka dia ini terjebak di peti kemas, ya Anda tahu ceritanya kan itu, saya ulang aja. Lalu dia melihat bahwa ada keterangannya di situ stiker bahwa ini adalah peti pendingin. Dia ketakutan sekali di sana, lalu dia menulis sebuah catatan. Saya merasa sangat penghabis ini. Hari kedua dia tulis, saya merasa tidak bisa bernafas lagi. Hari ketiga dia tulis, saya merasa sangat kedinginan sekali. Dan besoknya Bapak Ibu Saudara ketika peti itu dibuka oleh orang itu sudah meninggal, dan Anda tahu meninggal karena hipotermia, kedinginan. Padahal ternyata mesin pendinginnya rusak. Loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, seringkali penyakit itu datang karena ketakutan kita. Makan ini tidak boleh. Begitu makan kebanyakan, pulang, langsung roson. Waduh kok sikilku ini ya, kok awakku enak kabeh ya. Waduh kolesterol muda iki. Waduh. Penyakit itu seringkali muncul karena waduh. Nah, memang benar orang waduh itu kan kesakitan. Makanya itu mendatangkan kesakitan. Ya, jangan sering waduh. Ya, lebih baik haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajarkan Anda makan bebas atau hidup bebas, tapi saya memberitahukan kalau hari ini Anda masih memiliki pola hidup yang tidak terkendali dan Anda tahu itu salah, ya, dan Anda tidak mampu untuk melakukannya, kabar baik bagi Anda. Dengarkan firman lebih banyak. Amin. Kalau Anda masih sulit untuk mengampuni seseorang, Anda masih sulit untuk mengampuni suami atau istrimu, jawabannya bukan berusaha, jawabannya adalah mendengarkan firman Kristus. Amin. Kalau Anda masih sulit untuk menahan emosi, masih sulit untuk menghapus sakit hatimu, jawabannya adalah bukan berusaha menghilangkan, tapi dengarkan firman Kristus. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan, memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap orang yang percaya padanya dari setiap hal-hal yang buruk yang mengikat mereka. Amin. Karena kita hanya terikat dengan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-5, semua yang manusia butuhkan. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara tahu, hari ke-6 Tuhan tutup dengan kalimat ini. Lalu Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kapan kalimat sungguh amat baik muncul? Pada hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan selalu berkata, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu baik. Hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik. Hari ke-6 ketika manusia diciptakan dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Tuhan suka melihat Anda diberkati. Amin. Tuhan sedih kalau melihat kita hidup mengejar berkat. Amin. Harusnya berkat mengejar kita, mengikuti kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada ceritanya anak-anak Yesus ngejar-ngejar berkat. Kalau Anda melakukan itu sinyal. Waduh, ini salah ini kayaknya. Salah jalur. Ya, kembali dengarkan firman. Sampai Anda melihat berkat itu satu persatu dari yang terkecil itu mulai mendatangi Anda, menghampiri Anda. Ingat, kalau itu mau terjadi dalam hidupmu, hati-hati. Siap-siap akan ada badai berkat besar dalam hidupmu. Amin. Biasanya hujan deras dimulai dengan tetesan air. Amin. Jadi kalau hari ini ada kejadian-kejadian kecil yang Anda tidak pikirkan, mulai menyentuh hidup Anda, mulai mendatangi hidup Anda. Pengen bakso, ada tetangga datang ngasih bakso. Ini kan ringan, cuma angka puluhan ribu, belasan ribu. Tapi bukan di situ nilainya. Ini sesuatu yang Anda tidak usahakan, datang dengan sendirinya. Saya katakan, terus dengar firman. Karena dari satu tetes ini, mungkin akan ada hujan lebat berkat dalam hidupmu. Amin. Dan hujan itu akan memulihkan hidupmu secara total. Amin, Bapak Ibu Saudara. Izinkan hal-hal kecil itu terjadi. Ya. Nah, Tuhan melihat hari itu menjadi sungguh amat baik. Nah, lalu masuk setelah Tuhan tutup hari ke-6 ini, barulah
Tuhan beristirahat. Katakan Tuhan beristirahat. Ya. Setelah Tuhan menciptakan manusia dan setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkata hari itu adalah hari yang sungguh amat baik. Lalu Tuhan beristirahat. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ya, Sabat bagi Tuhan itu adalah ketika Tuhan selesai memberkati kita. Itu Sabat. Jadi kalau Tuhan bilang Sabat itu semua orang tidak boleh melakukan apapun, karena sebelum hari Sabat Tuhan sudah memberkati mereka dengan luar biasanya. Amin. Makanya orang nggak usah repot-repot, nggak usah bingung. Bagi manusia, orang Farisi dan ahli Taurat, Sabat itu adalah aturan agamawi yang menekan, yang mengikat manusia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat suka sekali mempergunakan aturan Sabat ini untuk menghakimi orang-orang. Mereka suka mengintai orang-orang. Jadi kalau hari Sabat, sebenarnya mereka itu justru melakukan pekerjaan. Mereka mengintai berdupet, ya Pak dari minggu kerja, langsung dia akan datang, Pak kamu berdosa, kamu harus mempersembahkan korban pengampunan dosa. Artinya apa? Ada transaksi jual beli hewan untuk dikorbankan di bait Allah dan mereka dapat komisi. Bapak Ibu Saudara, seperti itu ceritanya. Jadi mereka suka menggunakan aturan hukum Taurat untuk mengikat umat kesayangan Tuhan sehingga mereka dapat keuntungan dari situ. Sebenarnya mereka tidak menjalankan hukum Taurat, tapi mempergunakan Taurat itu untuk mengikat umat kesayangan Tuhan. Sehingga Yesus harus datang. Ini benar Bapak Ibu Saudara. Yesus harus datang membebaskan kita dari setiap tuntutan hukum Taurat sehingga hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mendakwa kita. Amin. Jadi zaman dulu orang-orang ketakutan. Bukan karena apa, tapi karena orang-orang Farisi dan Taurat menggunakan hukum Taurat itu untuk menghakimi mereka supaya mereka membeli korban persembahan dan mereka dapat untung dari situ. Padahal Sabat sesungguhnya bagi Tuhan adalah hari perhentian yang penuh dengan shalom. Amin. Sabat bagi Tuhan adalah shalom. Luar negeri, ya hari-hari ini juga sudah sering sekali ke luar negeri. Ya ada jemaat kita juga yang sangat miskin sekali, bahkan dulu uang susu aja saya masih ingat. Saya duduk di sini dengan Pak Yakub dan Pak Didi. Kita membahas tentang, apa kabarnya? Wah baik. Lalu dia mau pulang, mau bayar, dia bilang, Pak sudah masuk notanya Bapak itu gitu. Terus dia datangi temannya, lu kok mau bayar, gak apa-apa. Padahal orang ini paling makan bertiga, yang jemaat kita ini makan satu rombongan. Pasti habisnya kan lebih besar dari yang rombongan, dibayarin. Padahal dia juga orang yang cukup mampu. Nah Bapak Ibu Saudara, berkat tidak membedakan orang kaya orang miskin. Amin. Ya, berkat melihat Anda orang yang dikasih Tuhan, Anda orang yang diberkati Tuhan, berkat suka datang kepada kita. Amin, saudaraku. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, Sabat bagi Yesus adalah Yesus bekerja, ya, untuk memberkati kita, menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Itulah alasan kenapa Yesus banyak melakukan pekerjaan pada hari Sabat, karena Yesus ingin menunjukkan bahwa Sabat itu bukan aturan yang mengikat, mempersulit orang, tapi Sabat adalah sebuah fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita bisa rest, kita beristirahat, dan Tuhan melayani kita di sana. Amin, saudaraku. Mari masuk dalam tempat perhentian. Ya. Nah, Yohanes 4 ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seseorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada Yesus untuk dimakan? Bapak Ibu sudah tahu ayat ini cerita tentang Yesus yang ketemu dengan seorang wanita Samaria di tepi sumur, dan Yesus membuat sebuah obrolan Bapak Ibu Saudara, dan wanita ini ternyata punya 6 laki-laki, bahkan laki-laki yang ke-6 yang saat ini tinggal dengan wanita itu bukan juga suaminya. Artinya dia suka kumpul kebo, 6 pria saudaraku. Dan Yesus datang sebagai pria yang keberapa? Pria yang berapa? 7. Dan pria yang ke-7 yang memerdekakan wanita ini. Wanita ini dipulihkan oleh Yesus, dan wanita ini pergi ke tengah kota, dia menceritakan, ada orang namanya Yesus, dia menolong saya, memulihkan saya. Dan hari itu karena perkataan wanita itu, seluruh kota percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Yesus selesai berbincang-bincang dengan wanita ini, ketika Yesus selesai memulihkan wanita ini, ya, mengkonseling wanita ini, menyelamatkan wanita ini, lalu murid-muridnya datang, ceritanya seperti itu. Kan murid-muridnya ini ternyata pergi beli makan untuk Yesus dan mereka. Dan ketika Yesus selesai dengan wanita ini, murid-muridnya datang. Lalu murid-muridnya nawarin Yesus, ayo guru kita makan, karena makanan sudah datang. Lalu Yesus bilang apa? Ada padaku makanan yang lain. Nah, murid-muridnya lalu tanya seperti ini, loh emang ono sing gawake makanan tadi? Karena Yesus terlihat segar sekali. Bapak Ibu Saudara, yang membuat Yesus segar adalah ketika Yesus melayani kita. Amin. Karena itu jangan ragu-ragu untuk mengambil lebih banyak dari Yesus. Setiap kali Anda minta, setiap kali itulah Yesus disegarkan. Amin. Yesus merasa kuat ketika dia bisa memberi sesuatu kepada kita. Dia tidak pernah merasa direpotkan. Amin. Ingat Marta ketika dia pengen melayani Yesus demikian rupa. Yesus justru bilang, Marta, Marta, kenapa engkau menyusahkan diri?
Karena Yesus ini Bapak Ibu Saudara, dia bertambah kuat, bertambah sehat kalau dia memberi kepada kita. Anda mau membuat Yesus kuat dan sehat? Minta sebanyak mungkin kepada Yesus. Amin. Semakin Yesus melayani Anda, semakin dia kuat. Semakin Yesus memberkati Anda, semakin dia segar. Ini buktinya. Murid-murid sampai bingung. Loh emang ono sing ngakei Yesus makan tadi? Kan kita beli makan untuk Yesus. Karena Yesus lelah, letih. Tapi setelah Yesus melayani wanita ini, menyembuhkan wanita ini, ternyata Yesus terlihat lebih segar. Makanya dia tanya, apa ada orang yang kasih makan? Lalu Yesus bilang, ya, makananku adalah melakukan pekerjaan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Memberkati. Amin, saudaraku. Anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, untuk memberkati kita, memulihkan kita. Amin, saudaraku. Ayat yang berikutnya, Lukas 8 ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku merasa segar, aku merasa semangat, kuat. Jadi ada satu kekuatan yang keluar dari Yesus. Ini cerita tentang apa? Wanita pendarahan 12 tahun. Dia datang menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu dia disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan ketika wanita ini mengambil kesembuhan dari Yesus, Yesus merasa segar. Bapak Ibu Saudara, ambillah sebanyak mungkin dari Yesus. Amin. Anda butuh sesuatu, datang kepada Yesus, minta kepada Yesus. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah jaim-jaim sama Yesus. Gak usah isin-isin Bapak Ibu Saudara, minta aja. Pengen bakso minta, pengen sate minta, pengen mobil minta, pengen rumah minta, pengen sepeda minta. Ya, jangan dipikir sepeda barang murah Bapak Ibu Saudara. Sekarang sepeda jauh lebih mahal dari motor, dari mobil Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hari ini apapun yang Anda butuhkan jemaat, mintalah kepada Yesus. Amin. Jangan kepada manusia. Manusia mengecewakan kita. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Tetapi anak manusia, katakan sama-sama jemaat, tidak mempunyai tempat untuk apa? Meletakkan kepalanya. Ngenes, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda tahu? Pada akhirnya anak manusia itu menemukan tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana? Mari kita lihat. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di mana saudaraku? Di atas kayu salib. Yesus bisa rest ketika dia menebus kita. Amin. Perhentian Yesus itu adalah berkat bagi kita. Yesus tidak bisa tenang kalau belum memulihkan kita. Amin, saudaraku. Karena itu sekarang izinkan tangan Tuhan bekerja leluasa untuk mengoperasi, menyembuhkan, membebat, menjahit setiap luka-luka dalam hidupmu. Amin. Saya percaya mungkin ada banyak kesalahan, kekeliruan di tahun-tahun sebelum yang kita lewati ini. Kita merasa kecewa, kita merasa menyesal. Coba kalau tahun itu saya tidak melakukan ini. Coba kalau tahun-tahun itu saya banyak berolahraga. Mungkin saya tidak akan menderita sakit penyakit ini. Coba kalau dulu, coba kalau dulu, coba kalau dulu. Mungkin di penghujung tahun ini kita masih dihantui dengan perasaan-perasaan penyesalan seperti itu. Mungkin ada orang tua yang mengalami hal seperti itu juga. Mungkin ada anak-anak muda yang merasakan hal itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau memulihkan kita, amin. Yesus mau menyelamatkan kita. Karena memulihkan kita, menyelamatkan kita, memberkati kita itu membuat Yesus, Tuhan bisa rest, bisa beristirahat, amin. Jadi kata selesai itu artinya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Selesai di dalam syabat itu ada berkat. Dan ada kekudusan, kita dipisahkan. Sesudah itu, kenapa Yesus berkata sudah selesai, Bapak Ibu Saudara, ayat 28 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu, katakan sama-sama, telah
selesai. Bapak Ibu Saudara, ya, terimalah kebenaran ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu sudah selesai. Amin. Kalau Anda hari-hari ini sedang menghadapi diagnosa dokter tentang sakit penyakitmu, katakan ketika Anda melihat diagnosa itu, katakan, aku sudah melewatinya, aku sudah sembuh. Amin. Kalau Anda melihat daftar hutang-hutang Anda, katakan, aku sudah melunasinya. Amin. Bagian kita percaya, bagian Tuhan melakukannya untuk kita. Sekalipun kalimat ini tidak sepenuhnya tepat, karena kita sebenarnya tidak punya bagian apapun selain hanya percaya kepada Dia. Amin. Ketika kita percaya, kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalimat terakhir, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, yang dikuduskan, yang dikhususkan. Imamat yang rajani, artinya imamat yang benar-benar imam-imam yang diberkati, seperti layaknya seorang raja. Ya. Kemarin anak muda ini ngomong, papa mama dari pacarnya bilang, kamu nek bisa kerja ya, karena om tante ini memperlakukan si A seperti princess katanya Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Secara tidak langsung cowok ini juga harus bisa besok memperlakukan istrinya seperti princess. Sehingga dia tertuntut dengan kalimat itu. Dia stres. Nah Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah Yesus berkata sudah selesai. Artinya seluruh masalah kebutuhan keperluan kita Yesus sudah menyediakannya bagi kita. Amin saudaraku. Ya. Umat bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, hari ini Yesus adalah tempat perhentian kita. Amin. Karena Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dan Anda tahu ketika Allah selesai dalam pekerjaannya, yang Allah lakukan hanya memberkati, memberkati, memberkati. Dan menguduskan. Hari ini artinya apa buat kita? Anda dan saya ketika kita percaya Yesus, kita masuk dalam tempat perhentian itu. Hari-hari kita adalah hari-hari perhentian. Dan kita tahu bersama hari ini, di dalam hari-hari itu kita akan menikmati berkat, 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 berkat Tuhan. Puji Tuhan, yang amin pada di hati semua, kencang banget. Anda ini kalau dengar kata berkat kok aminnya sedikit sekali. Bapak Ibu, kalau Anda dengar kata berkat, cepat-cepat katakan amin yang keras. Amin. Responi, toh berkat itu bukan Anda harus mengusahakannya. Berkat itu Tuhan akan memberikannya. Amin. Justru kalau Anda mengusahakannya, Anda tidak akan pernah menemukannya. Anda cukup percaya saja. Sekarang mulai keras aminnya, puji Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian. Ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga, jemaat kita ada di sini. Yang saya pernah ceritakan, dia terlilit utang yang sangat besar, ratusan juta. Dan hari itu pekerjaannya sangat rendah sekali, nggak ada hasil, dan sampai dia mengalami kecelakaan, ya, motor dijual, mobil dijual, benar-benar dalam posisi pesawat itu seperti landing to crash ya, menukik, tajam akan hancur. Tapi saya bilang sama keluarga ini, nggak apa-apa kalau kalian merasa pesawatmu lagi turbulence, artinya menukik tajam untuk crash atau hancur. Sebab di bawah ada tangan Tuhan yang akan menopang pesawatmu dan akan menerbangkan pesawatmu lagi. Dan Anda tahu, persis mereka percaya dan di titik terendah mereka, semuanya hampir habis. Tersisa istri, anak, dan satu rumah. Rumah itu pun hampir kejual. Tapi di titik terendah itu, ternyata ada tangan Tuhan yang bisa menerbangkan pesawat keluarga ini. Dan hari ini keluarga ini diberkati. Dan yang terakhir, tiba-tiba bosnya ini setiap bulan sekali dia pulang, dia dikasih amplop di luar gaji, di luar tunjangan, di luar yang biasanya, ditambahin satu amplop. Dan bosnya bilang apa? Ini untuk bayar uang sekolah anakmu. Jadi hari ini dia tidak perlu membayar uang sekolah anaknya, dapat tambahan tunjangan dari bosnya. Mana ada bos memikirkan tunjangan uang sekolah anak?
Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tunjangan paling motor, pulsa, bensin dan lain-lain. Tapi karena kita anak-anak yang disayang Tuhan, ada aja yang aneh-aneh. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan saya mau berkata kepada Anda, nanti Anda akan berkata, oh no, weh Yesus iki yo. Gur pengen soto, tiba-tiba ono sing bayari, ono sing neraktir. Pengen bakso, ada yang memberikan. Saya ingatkan sekali lagi, kalau tetesan air embun dari surga itu mulai membasahi hidupmu, terus dengar firman. Amin. Terus dengar Yesus. Jangan-jangan tetesan itu akan berubah jadi hujan lebat berkat Tuhan yang akan memulihkan hidupmu. Amin, saudaraku. Mari kita berikan tepuk tangan. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang Jemaat, mari kita mau katakan lagu ini sebagai doa kita. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan bersama, kemenangan dan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, katakan, aku punya Tuhan. Percayalah, sebesar apapun masalah dan tantangan hidupmu, tetap kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari hidup kita. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara, satu kali Petrus pernah ngomong dengan Yesus. Yesus, aku sudah kerja seharian, semalam-malaman, tapi aku tidak mendapatkan ikan seekor pun. Aku gak menghasilkan apapun. Petrus pengen cerita, terus nasib anak istriku dan keluargaku di rumah gimana? Hari ini pekerjaan tidak menghasilkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sulit bagi kita, Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau hari ini ada di antara kita yang merasa sama seperti Petrus, ada kabar baik bagi kita. Yesus mengasihi Anda. Amin. Dan kesukaan Yesus adalah memberkati kita. Semakin Yesus memberkati, semakin dia disegarkan. Amin. Kalau Anda mau membuat Yesus kuat, banyak-banyaklah mengambil. Datanglah kepada Yesus, dan Anda tahu ketika Petrus datang kepada Yesus, dia mengalami pemulihan bukan hanya cukup, tapi besar. Sampai dia bisa membagikan tangkapan ikan itu kepada orang-orang lain. Bahkan sekalipun tangkapan ikan itu sudah dibagi, perahu Petrus sampai hampir tenggelam. Jemaat, saya percaya kalau Anda datang kepada Yesus, sebesar apapun tantangan hidupmu, Tuhan kita jauh lebih besar dan sanggup untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan dengan suara yang terbaik bersama-sama. Aku punya. Biarlah pujian ini menjadi statement iman kita, doa iman kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari setiap masalah pergumulan kita.
Datanglah kepada Yesus, terimalah anugerah yang menyelamatkan kamu. Sekali lagi jemaat bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Lebih keras lagi dengan suara yang terbaik. Sebab Dia ada di tempat ini. Dia mengasihi kita. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Imanku bersepakat, percaya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang ini. Ku terima hari ini, saat ini, sekarang ini. Katakan sekali lagi, ku terima saat ini juga kemenanganku, keselamatanku, kesembuhanku. Amin. Mari kita berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tidak hanya berjanji tapi juga menggenapi. Aku percaya hari ini juga terjadi keselamatan atas hidupku dan seisi rumahku Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Katakan jemaat, hari ini juga Tuhan, seketika ini juga Tuhan. Aku bukan memaksa Tuhan, aku bukan memepet Tuhan, tapi aku memperkatakan janji firman-Mu Tuhan. Aku memperkatakan janji-Mu Tuhan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan orang pada waktu itu, seketika itu juga. Hari ini kuasanya tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Nya tidak pernah berubah. Hari ini juga Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, melunaskan hutang-hutang kita. Sekarang ini juga, saat ini juga Tuhan sanggup memulihkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan, ku terima sekarang kesembuhan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang keselamatan dari-Mu. Ku terima sekarang keselamatan dari-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang ini juga Tuhan, saat ini juga Tuhan, seketika ini juga Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Apa yang tidak mungkin bagimu, Tuhan sediakan hari ini bagimu. Apa yang tidak bisa selama ini bagimu, Tuhan nyatakan hari ini bagimu. Apa yang sulit, apa yang tidak mudah, apa yang tidak mungkin, hari ini Tuhan kerjakan bagimu.
Karena bagi Tuhan melayani kita itu adalah kekuatan bagi Dia. Itu adalah istirahatnya Tuhan bagi Dia. Tuhan suka memberkati engkau. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang dipegang oleh kedua tanganmu diberkati Tuhan. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menginspirasi banyak orang. Dan apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa menggoncangkan kita dan seisi rumah kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Memelihara hati, jiwa, pikiran kita dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tetap tinggal dalam hidup kita, menghibur, menolong dan menyertai kita, memeteraikan kita sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Shabbat Shalom, semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hati-hati kalau keluar ya, mungkin ada kerikil, ada bekas gempuran keramik ya. Bapak Ibu Saudara berhati-hati, jalan tengah sudah bisa dilewati, semennya sudah kering ya. Kita doakan pengerjaan urukan bisa selesai baik minggu depan dan kita bisa memiliki tempat yang lebih nyaman lagi ya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa hari Minggu depan.